caranya tuh golok nggak keluar dari sarungnya. Penjahatnya taruh di atas, gue malah taruh di bawah, malah gue yang disangka pelakunya. Lo mau belajar apa? Saya angin, saya itu, saya gini. Lo belajar cuma satu cukup. Saya pikiran. Insya Allah, lo bagus pikirannya sama orang lain gak bakalan berbuat jahat sama lo. Kalah lo, saya angin, saya batu, saya geni. Ayo. Bang Jack, gue mau tanya lebih kepada bagaimana lu ngatur waktu antara tugas di kepolisian pada saatnya lu di Jatantras nih bang, sama keluarga. Kalau itu kan kalau pas lagi kebetulan lagi liburan, kalau pas kebetulan udah selesai penangkapan, udah nggak ada pengembangan lagi apa segala macam kan dikasih istirahat sehari gitu kan. Kalau andai kata hari Minggu atau apa, ya gue jalan sama keluarga. Itu aja. Anak lu berapa? Hah? Anak gue 2, cewek sama cowok. Biasanya kalau ada informasi yang harus dikejar target, yang biasanya abang turun ke lapangan sama enggak, itu pilihannya apa bang? Tingkat kesulitannya atau apa? Mau atur. Namanya udah. Jadi bukan pilihan ya? Lo cek turun gitu apa enggak? Ya enggak ya. Emang udah jadwalnya? Bukan jadwal. Setiap ada informasi, ada TKP ya kita harus turun wajib. Seperti itu. Masalah nanti yang ngukapnya siapa, orang wilayah kah atau apa, nggak jadi masalah. Yang ngukap kan tetap masih polisi. Secara langsung kan tim banyak. Nah itu bagaimana maksudnya pembagiannya? kita harus kerjasama yang baik. Pembagian biasa aja. Nyari informasi, nyari saksi. Kalau udah kasus-kasus biasanya sih gitu ya. Kita dapat informasi kadang-kadang dari masyarakat, kita gabungin dengan yang kita dapat di TKP. Nah, baru pas dari situ baru kita tindak lanjut. Pernah nggak dalam satu pengejaran kemudian lolos musuhnya targetnya nggak tercapai, informasinya nggak valid kah atau apa misalnya gitu? Oh pernah, pasti ada pernah. Pasti ada pernah. Kebetulan kita bukannya nggak valid sih, sebenarnya valid informasinya. Cuman kendalanya kan informasinya kadang-kadang kan pelaku mungkin udah ngelihat dari dalam atau gimana, dia sudah berpindah. Tapi akhirnya ya kita tangkep. Selang beberapa lama kita tangkep, ternyata ya bahasanya dia sudah melihat kita dari dalam doang. Sempat lolos. Tapi akhirnya kita kejar terus dan berhasil. Kalau Jatantras tuh apa aja om yang jadi target? Jatantras kan udah jelas, kejahatan dengan kekerasan yang melibatkan kasus pembunuhan. Nggak bukan yang keras-keras, penjamret kan, kriminal umum lah ya, rata-rata yang lebih kita fokusin itu. Pembunuhan, perampokan, ada juga pembobolan bank ya, nasabah bank atau apa ya kita yang turun. Berapa tahun masa di Jatantras abang? Pokoknya gue di bidang reserse itu udah 25 tahun, dari 96 ke 2001. Matang banget ya. Hah? Ini matang banget ya. Oh kalau andai kata merit, gue udah dapat hadiah cincin perak. Ya anjir, 5 tahun. Usia pernikahan perak. Suka duka selama 25 tahun di Jatantras tuh apa yang abang ini? Sukanya di mana, dukanya di mana? Gue lebih banyak sukanya daripada dukanya. Apa yang sehingga bikin abang suka? Padahal pekerjaannya lumayan keras. Ya suka aja karena bukannya apa-apa. Kita juga dengan timnya juga solid, ya bro. Oke. Tim pokoknya kalau udah tim solid, kita mau nggak pulang berapapun, berapa hari pun kita enjoy. Tapi kalau andai kata udah tim udah nggak solid, udah nggak enak. Apa yang bikin tim nggak solid tuh biasanya yang terjadi? Ya biasanya ya karena ini yang ya beda pendapat atau ego atau segala macam, ya kan. Makanya di situ
gue bilang ke anak-anak juga, gue bilang kalau andai kata ini jangan merasa lo paling hebat. Oke, kita semua di sini kerja bareng. Dan lo jangan mikir gue senior ataupun siapa, kita sama-sama. Lo punya pemikiran, gue punya pemikiran, mana yang terbaik? Jangan kayak barat gue, jangan gue mentang-mentang senior, tiba-tiba gue otoriter ke bawahan gitu ya, ke junior. Oh enggak, itu gue enggak, gue terapkan. Biar mereka juga berkembang. Oke, menurut lo bagusnya gimana? Begini. Oke, kita mainkan. Di lapangan suka ada pengaturan untuk penyamaran atau apa dilakukan? Udah ada bagiannya masing-masing. Oh, itu berarti tim intelijen. Nah, udah ada bagiannya masing-masing kayak. Jadi eksekusi lah jatuhnya ya. Sekarang kalau di humas ngerjainnya apa? Bagian apa sekarang bidang? Ya kalau gua kan dulu berhubungannya dengan penjahat. Nah sekarang gua hubungannya dengan masyarakat. Kerjaannya apa? Ya itu tadi, kita mengedukasi masyarakat, cerdas dan bijak lah dalam bermedia sosial, seperti itu. Intinya ke situ. Abang kan sebagai youtuber juga di sepak terjang di Jakarta kemarin. Mungkin sampai saat ini Bang masih aktif tapi. Apanya? Ya bikin konten. Nggak jarang ya. Dari zaman dulu pun sama. Nggak tiap ini. Iya. Kalau memang pas kebetulan lagi mood aja. Nah terus kemudian apa yang mungkin diimplementasikan di humas nih ya, sebagai hubungan dengan masyarakat, artinya apa yang abang bisa abang lakuin sebelumnya terkait dengan konten, kemudian apa yang bisa diimplementasikan ke masyarakat? Ya itu tadi, buat konten edukasi masyarakat. Contohnya kita memberikan tip kepada masyarakat tentang, kan lagi rame nih pinjol nih. Lagi pinjol ini kita berikan tip bagaimana lo cara mengatasi bila mana nama lo atau nomor lo dipergunakan oleh orang lain untuk melakukan pinjaman secara online. Bagaimana nih lo? Nah di situ kita kasih tip-tipnya untuk menghadapi hal seperti itu. Bahkan juga kita beri masyarakat agar memberikan informasi ke kita. Jangan ragu, jangan takut. Ya kan, untuk memberikan informasi tentang gangguan dan keamanan, ketertiban masyarakat. Biar kita sama-sama. Apa hubungannya abang dengan motor bang? Kaitannya? Kaitannya? Iya. Kaitannya gue sama motor sama-sama suka di jalan. Tapi untuk saat ini yang nggak bisa main motor dulu. Oke. Karena tangan gue lagi gini. Bonceng dong. Boncenger dulu. Bang, ceritain dong. Di mana-mana kan orang udah pada tahu semua sebenarnya tentang 11 peluru yang pernah menembus badan abang. Sisanya masih ada tuh kan di badan kan. Nah itu gimana cerita awalnya kok bisa 11 masuk ke tembus ke badan terus kemudian tapi selamat. Nah, tahu nggak ya? Tahu dong. Jadi pada saat waktu itu tuh gue ngejar ini bro, ngejar pelaku perampokan mesin pengisi ATM Armorindo 2,8 miliar di Cawang. Awal mula kejadiannya. Kalau awal kejadiannya di Cawang itu 2006. Oke. 2006 terus kita kita lakukan pengejaran, kita dapat pelakunya. Sebagian pelaku kita dapat. Selebihnya ada yang disebut kaptennya atau pimpinannya, gembongnya itu berhasil melarikan diri. Akhirnya kita kejar sampai ke Lampung, akhirnya kita kejar dapat informasi dari masyarakat. Nah itu tuh masyarakat tuh, ya. Peran serta masyarakat sangat banget ngebantu buat kita. Nah dapat informasi dari masyarakat bahwa yang kita curigain itu ada di Bandung. Akhirnya kita berangkatlah ke Bandung. Akhirnya gue masuk tuh ke dalam mobil tuh, gue buka tuh mobil. Tanggal 7 November sekitar jam 11 siang 2007. Hari ini hari Selasa. Nah disitulah terjadi baku tembak gue dengan pelaku. Dia sendiri? Enggak,
Dia ada temennya juga di belakang. Yang di mobil itu ada 4 orang. 4 orang dan semua bersenjata. Yang bersenjata 2. Oke. Yang depan kaptennya sama yang di belakang. Nah, itu terjadilah baku tembak. Gue di sana, gue tembak peluru sih masuk berasa ya. Gue cuma istighfar aja tapi nggak gue lepas. Pokoknya gimana yang ada di otak gue, pokoknya gimana caranya nih pelaku bisa gue lumpuhin. Nah, akhirnya mobil pelaku nabrak mobil kita yang di depan. Barulah pelaku dapat kita lumpuhkan. Dilumpuhkan nggak sampai mati tuh ya? Enggak lah, Enggak Pak. lah. Oh. Oke. 810, alhamdulillah. Nah barulah gua sadar bahwa gua tuh karena tangan kiri gua udah nggak bisa digerakin pada saat waktu itu. Gua sadar, waduh kok tangan gua begini, gua ngomong ini darah udah keluar kan gitu kan. Tapi masih aktivitas ya maksudnya? Masih sadar. Dia sadar. Itu gue masih sadar. Gue coba istighfar. Ya cuman ya satu hal ada. Kalau disebutnya apa? Kalau di kita apa? Keberuntungan lah ya. Itulah. Ya pokoknya keberuntungan lah. Ya. Jadi di situ ada kejadian aneh. Gue kayak ada orang yang ngebisikin Asmaul Husna. Oh ya? Dari pas kejadian sampai dibawa ke rumah sakit yang di Ranca Ekek nggak sanggup, terus udah gitu gua dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, ada suatu ayat Asmaul Husna yang ngebisikin di kuping gua. Terus sampai di sana. Akhirnya sampai di sana, gua nggak pingsan juga. Akhirnya gua menjalani operasi selama 9 jam, baru gue mengetahui kalau andai kata ada serpihan yang tertinggal di tangan kiri. Pas udah gitu ya kejadian yang kocaknya ya pas lagi di sana. Penjahatnya taruh di atas, karena penjahatnya juga kena luka tembak juga toh. Penjahatnya taruh di atas, gue malah taruh di bawah. Malah gue yang disangka pelakunya. Penjahatnya malah disangka polisi karena kan bukannya apa-apa. Iya penampilan gue begini. Iya. Selain itu juga, ya istilahnya kalau pelakunya pakai pakaiannya rapi, pakai safari. Pada saat waktu itu pelakunya, jadi pelakunya yang disangka anggota, gue malah yang disangka penjahat. Dari situ gue menjalani perawatan di Bandung itu, di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu sebulan. Sebulan selesai itu gue minta pulang. Akhirnya gue turun di tengah tol, di pinggir tol, gue pulang. Nah di rumah itulah gue bersyukur karena bisa ketemu anak istri, jadi cepat semuanya. Jadi gue cuma istirahat cuma seminggu. Langsung akhirnya tugas ikut. Hah? Tugas lagi? Langsung ikut tugas lagi? Ya. Nah itu pada saat kejadian penembakan yang tembus di badan abang itu, abang satu tim itu berapa orang di situ? Situ gabungan bro. Jadi yang di mobil pelaku gue sendiri. Oh. Yang masuk. Jadi itu gabungan Polda Lampung, Polda Metro, Jatanras, Resmo, sama Polda Jabar. Karena yang lain tidak ada yang berani eksekusi atau gimana bang? Setelah itu diketahui mobil. Bukan masalah nggak berani atau apa ya, karena memang posisinya gue yang paling dekat mungkin. Jadi gue masuk ke dalam, di dalam mobil. Tapi pada saat itu abang udah pegang tetap senjata nih? Udah. Gue taruh di kantong, duit gue pindahin, makanya duit tuh ada yang bolong, kena senjata. Masih ada tuh duit? Masih ada. Itu berapa ratus juta ya? Enggak. Cuman ininya, duit itu yang bolong kena peluru cuman 5 lembar doang. Di tengah atau pinggir? Pinggir. Pinggir, tapi ada salah satu duit yang nggak tembus. Dan berarti teman atau tim yang di sekitar abang itu mereka melihat abang panik dong? Maksudnya, wah iya dong, si Cik tembak nih gitu. Makanya langsung dibawa ke sana. Pas kebetulan kan pada saat waktu itu juga
Ya istilahnya kita juga gabung dengan Bapak Metro 1 pada saat waktu itu Kasubdit Jataras. Bagian mana sih sebelahnya bang? Sebelah sini 2, sini Dua. 1, sini 2, sini 2, di sini 7, sini 1, sini 1 nih, di sini 3. Gue tuh ketemu sama Bang Jack itu unik di komunitas motor bro, gitu men. Kita di komunitas motor Push Power Indonesia gitu. Di satu komunitas itu ya yang lain lintas profesi lah gitu kan. Cuman ada satu yang gue kenal, abang gue ini ternyata polisi gitu. Tapi gue sebenarnya awalnya percaya nggak percaya nih polisi. Oh dandanannya begini gitu kan, dia agak nyentrik gitu loh. Motornya Harley yang custom, bodinya segala macem. Ya itu Bang Jack beda sendiri deh pokoknya, gampang. Tapi ya dibalik tampilannya mungkin gahar, tapi hatinya rinto harap. Yang buat selamat gua apa? Doa orang tua. Itu balik lagi. Iya. Itu. Doa orang tua, bro. Ya itu maksud gua juga yang gila ya. Tapi yang gua ambil intisarinya bahwa kita tidak bisa menilai seseorang hanya sekedar dari tampilan gitu. Tapi ternyata di balik sosok gitu kan seorang itu ternyata dia punya kebaikan-kebaikan yang lain. Yang gua cukup takjub loh kalau ngeliat Bang Jack dengan bagaimana beliau sangat menghormati orang tua, berharap ridhonya orang tua, menjalankan banget dari ridho Allah wa fi ridho walidain gitu kan. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua nih itu ternyata dijalankan. Gua aja sendiri masih kurang-kurang, ternyata aku banyak belajar dari Bang Jack. Perjalanan hidupnya cukup inspiratif lah, cukup jadi pelajaran buat kita yang nggak perlu kita harus seperti Bang Jack, tetapi banyak hikmah kebaikan dari yang Bang Jack alamin untuk kita selalu bisa berbuat baik walaupun sekecil apapun. Iya dong. Harus dong. Yang namanya mungkin bertugas di medan yang berat gitu, kemudian akhirnya kita punya doa atau penjagaan diri kayak gitu. Nah di abang sendiri gimana? Gue juga bingung. Gue sebelum kejadian tembak, gue mikir, oh ada bayang gue bakal ada tembak-tembakan sama pelaku. Tiba-tiba kejadian. Gitu. Jadi kakek gue udah nyaranin tuh pas Idul Fitri tuh, Jack kamu kemari dulu, pulang dulu ke Tasik, gitu kan. Gue nggak sempat karena memang gue ikut satgas. Idul Adha, pas mau Idul Adha ditelepon lagi, pulang dulu sebentar. Nggak sempat lagi kejadiannya setelah Idul Adha itu tanggal 7 November 2007 itu. Balik lagi, pas udah gitu udah tuh pas gue di rumah sakit, gue ada yang di rumah sakit, kakek gue datang, kok cuman begini doang, kasih minum aqua, ya udahlah gue pulang ya, nggak usah nginep, nanti selesai dari rumah sakit lo pulang kampung. Nah pulang ke kampung, gue cerita kakek gue, ada yang satu yang bisikin, dia kasihlah kertas. Kertas itulah yang bacaannya bro. Kertas itulah bacaannya. Jadi kertas panjang. Oke, di situ tapi gue yang dibisikin dan seumur hidup gue baru itu gue tahu. Yang bisikin, gue ikutin terus dia ketawa. Ini sebenarnya rezeki lo. Bukan berarti lo tuh nggak mempan ditembak, tapi ditembak nggak kena. Tapi nggak apa-apa ya dengan begini. Jadi orang lain tahu ada polisi ditembak nggak mati. Ada kakek gua. Bang Jack, ada nggak sih aturannya untuk seorang polisi? Patutnya itu polisi itu harus berseragam atau yang tidak berseragam pun tapi tetap terlihat polisinya. Kalau Bang Jack ini kan nyentrek sendiri, berbeda dari sok polisi yang lain gitu. Yang pertama pernah nggak awalnya ada teguran, Bang jangan begini tampilan segala macam gitu? Atau yang kedua kenapa kok
punya tampilan yang berbeda dari yang lain? Nggak ada teguran atau apa. Nggak ada. Iya, yang penting kan udah jelas. Kita memberikan, kalau andai kata apa-apa juga kita selalu memberitahu. Kita membawa ID card, kita beritahu bahwa kita polisi. Dan alhamdulillah semuanya juga rata-rata banyak yang kena. Gitu aja. Banyak yang kena, jadi nggak usah bilang lagi, oh saya polisi. Udah tahu, oh itu Bang Jack. Oh saya Bang Jack. Nggak begitu lagi sekarang. Terus kenapa penampilan gue begini? Nah. Itu juga buat ini gue ya, buat proteksi diri gue. Oke. Karena dengan penampilan begini orang lain pun masyarakat akan tahu, oh itu Bang Jack. Nah disitulah buat proteksi gue, oh gue nih udah banyak yang kena, gue jangan sembrono, jangan menjadi oknum. Kalau andai kata gue berbuat kesalahan di luar, orang lain lebih gampang ngapalin gue dibanding orang yang berpenampilan seperti biasa. Nah itulah buat proteksi diri. Nah agar gue nggak macam-macam di luar. Bang ini kan udah cukup, artinya selalu yang dicari targetnya adalah para penjahat-penjahat gitu, musuh-musuh masyarakat begitu. Nah sering kali menangkap, terus kemudian sering kali juga nggak sih mendapatkan ancaman atau yang bikin jadi gimana gitu loh buat seharian Bang Jack sendiri? Udah biasa bro, diancam-ancam gitu mah. Tapi serius pernah sering gitu? Teror dalam bentuk apa? Kalau langsung WA atau teror mau apa segala macam, kita ada pindahnya. Terus bini gue diusir oleh bandar narkoba di tempat kontrakan, itu udah gue alamin semua. Tapi sampai terjadi nggak? Oh terjadi dong, sampai diusir itu terjadi. Sampai bini gue nangis. Kan sempat tuh diwawancarai dari Keduser di acara Hitam Putih. Bini gue. Apa yang Bang Jack lakukan pada saat itu? Gue balik dong. Gue kan sayang bini. Iya. Tapi akhirnya bini juga terima maksudnya ya? Nerima, karena pada saat waktu itu juga kan komandan juga menyarankan gue untuk pindah pada saat waktu itu di kontrakan kan. Karena bini gue udah diancam, anak gue masih kecil. Gue ngomong sama komandan, gue bilang, dan kalau andai kata Jack pindah dari sini, berarti polisi kalah. Polisi nggak boleh kalah sama penjahat. Jadi gimana untuk anak-anakmu, nasib anak-anakmu kan gini, nggak jadi masalah saya bilang. Jack juga nggak tahu mati di mana, nggak tahu lagi ngapain, kapan. Jadi menurut kamu gimana? Bismillah aja. Dan alhamdulillah pada saat waktu kejadian itu peredaran narkoba di daerah Menteng Jaya dan Tunggulun drastis. Berasa popularitas akan turun nggak setelah pindah? Ya sekarang mau ngapain sih mikirin begituan? Hidup itu untuk dinikmati. Cakepnya. Roda nasib itu udah jelas, roda nasib udah jelas berputar. Oke, seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Itu tinggal tergantung kita nikmatin. Karena semuanya juga sama. Mau dimanapun kalau kita menikmati, ya kita bersyukur, insya Allah. Enjoy aja. Dikenal apapun, sekaya apapun, kalau lo masih ini orang tua mah, nggak ada guna bro. Karena yang gue pegang itu cuma satu. Gue setiap kemana, mau nangkep, mau apa, segala macam, gue cuma minta doa dari ibu. Karena kakek gue pesan pada saat waktu itu, lo kalau mau bahagia akhirat lo ini untuk mak lo bahagiain tuh. Lo kalau mau bahagia dunia, ya lo itu bapak lo. Ya lo mau bahagia dua-duanya, ya lo bahagiain dua-duanya. Nah gitu. Dan itu gue lakukan. Kalau andai kata kayak ada pengejaran nih, ada pelaku kejahatan bawa senjata api, bawa segala macam granat atau apa, gue bukan belajar ilmu, gue bukannya nggak mempan ditembak, bukannya berani karena gue punya ilmu, ilmu gue cuma satu, gue nggak belajar saipi,
angin, saya pi batu, saya pi geni, gue nggak belajar. Gue belajarnya cuma satu, saya pi. Apa? Saya pikiran. Pikiran yang baik. Nah, Saya kalau lo bagus pikiran, saya pikiran. Udah saya pi angin, saya pi batu, saya pi geni lah ya, kuat bro. Saya pikiran. Itu aja. Gua set bismillah datang ke orang tua, minta doa ke orang tua, cuci kaki orang tua, udah minta berangkat. Kalau udah diusap sama mama gua kepala nih, set kepala udah diusap, oh udah jagoan bro. Sekarang bapak ibu masih ada? Alhamdulillah sekarang udah meninggal. Udah tua cong. Enggak. Bang itu anak berapa sih? Gua anak pertama Berapa saudara? dari 2 Cewek? cowok Polisi juga? sama Di sini juga? di Solo. Orang tua polisi juga? Bapak? Ini keluarga polisi ya? Ya, kakek gua tentara. Apa yang tertarik Bang Jack di awal pengen jadi polisi juga? Ketika apa melihat dari orang tua? Atau ada hal yang lain motivasi? Jadi kan karena gue tinggal di asrama bro, jadi udah biasa ngeliat gitu kan, udah biasa ngeliat, pas udah gitu juga om juga kan, polisi di reserse, iya enak ya, ya gitu. Akhirnya udah pas ada pendaftaran gue coba, dan alhamdulillah sekali daftar gue masuk. Bukan karena orang tua? Enggak, Murni? nih Padahal kesempatan untuk masuk lewat orang tua ada ya? bisa. Karena dulu waktu itu, karena gue waktu SMA itu gue kan ikut latihan kader organisasi Purwa FKPPI. 92 itu dari 91 gue udah ikut ya, udah aktif di FKPPI. Nah pada saat waktu itu ada latihan kader organisasi Purwa, gue ikut. Dan pada saat waktu itu janji dari Korem 3 Siliwangi menjanjikan bahwa anak-anak yang ikut itu bisa mendaftar Akmil. Nah pada saat mendaftar Akmil, gue daftar, gue kalah bro. Gitu. Iya. Kalah di nem, gue goblok. Kalah di nem. Dulu kan nem bro. Iya Nem harus 40 gitu kan. Gue ingat nem gue 38,9. Kurang bro. 38, berapa gitu, 38,90 berapa gitu. Nggak nyampe 39, sementara nerima 40, gagal gua. Ya kan, udah selesai itu, udah diam dulu, nganggur. Ada pendaftaran polisi, gua coba. Tapi gua ngomong sama orang tua, daftar. Ya udah minta doain, ya coba. Ya alhamdulillah. Awal ditempatkan langsung di ini. Ya langsung di tempatan, dia langsung di reserse 96. Asli mana sih Bang? Sunda. Gua gado-gado. Bapak? Udah dulu gado-gado, udah bingung dah kalau udah gado-gado. Kakek gua Pandeglang, nenek gua Sumatera, bapak gua orang seberang, Sulawesi. Nah, apa ya jadinya? Iya. Gado-gado. Gua lahir di Jakarta, Betawi aja udah. Iya. Bingung? Abang Jack. Bingung kan? Kakek gua Pandeglang. Kalau ngambil dari kakek, gua Sunda. Sunda. Berarti ini kalau andai kata ngambil dari nenek gua orang Batu Sangkar, Padang, Sumatera Barat. Nah, gua pasti ikut nenek. Ayo lo ngomong apa? Bisa aja. Makassar, Bugis. Dia ikut Bugis. Nah, gua lahir di Jakarta. Udah Betawi aja bro. Udah gado-gado. Kan kalau zaman dulu kan, wah ya kan, kayak belajar buat ini ya kan, namanya kakek gua tahu sendiri kan, lo tahu sendiri kan. Iya. Keterangan kalau andai kata orang udah denger Banten udah taunya debus aja kan. Kakek gua kan orang sana. Gua bilang, gua mau lah belajar ilmu gini gitu kan. Ngapain? Lo belajar tahan bacok, nggak mempan dibacok, nggak mempan ditembak, nggak mempan ditusuk. Lo gimana katanya? Lo belajar itu gimana caranya tuh golok nggak keluar dari sarungnya? Jadi bukan belajar begitu. Gimana caranya tuh golok nggak keluar dari sarungnya? Saya pikiran lagi kata-kata itu. Benar. Gitu.
lo mau ngelebih-lebihin katanya, kata kakek gue dulu deh, gue masih ingat banget, lo mau ngelebihin kanjeng Nabi, kanjeng Nabi aja ditimpuk berdarah, lo lagi umatnya mau diapa-apain gak berdarah, gitu. Jadi oh iya benar juga ya. Nah kalau andai kata dia berdoa, lebih manjuran siapa lo sama dia? Benar. Dia ngomongnya gitu, enak sih kakek gue. Doanya lebih manjuran beliau. Tapi apa? Dia nggak minta tuh. Benar. Nah, lu lagi gaya minta. Jadi dengan sendirinya sih. Cuman kakek gue bilang ya udah, lo minta doanya sama emak lo yang ngelahirin lo, udah. Insya Allah lo selamat. Gitu. Dan itulah yang gue pakai bertahun-tahun selama gue berdinas selagi masih nyokap gue ada. Makanya, dulu makan pakai dulu. Pesan gue nih ya, buat rekan-rekan semuanya. Jangan deh lo sia-siain orang tua lo. Sebelum lo nyesel nantinya, mumpung masih hidup, lo bahagiain deh. Insya Allah hidup lo berkah. Amin. Cakep banget pesan dari Bang Jack. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan manfaat yang baik buat kita semuanya. Gak ada yang kurang. Manusia semuanya sama, gitu ketentuannya. Ya cuman tergantung daripada ikhtiarnya kita, gitu. Nah, alhamdulillah ikhtiarnya Bang Jack ini baik. Kalau memang ada dan banyak yang baik dari Bang Jack, ambil manfaatnya untuk kita bisa amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang terakhir lagi bro, jangan lupa lo kalau lo punya rezeki jangan lupa santunan anak yatim. That's right. Benar. Indahnya berbagi. Insya Allah lo didoain sama anak yatim juga sama juga. Happy berbagi. Iya, happy berbagi tiap hari Jumat. Berkah. Amin. Oke, amin semuanya. Sudah cukup panjang obrolannya. Udah nggak ada lagi intisari yang perlu gue sampein, tetapi gue yakin Mamen semuanya bisa mengambil kesimpulan dan manfaat dari apa yang udah kita bicarakan tadi. Intinya semoga obrolan ini menjadi manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa amalkan kebaikan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.